Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini sungguh limpah atas setiap kehidupan kita. Terbukti pagi hari ini kita bisa duduk berkumpul di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari setiap kita boleh lihat samping kiri kanannya, depan belakang, say hello. Iya, karena sekarang masih masa pandemi, kita belum bisa bersalaman, berjabatan tangan, tapi nggak apa-apa, kita saling memandang, beri senyum yang termanis. Boleh sambil kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Saudara. Kita mau siapkan hidup kita, sebab Dia Allah yang begitu baik. Terbukti pagi hari ini kita bisa datang beribadah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan, semuanya bersuka cita. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab Dia baik. Oke, mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Tanganmu naikkan puji, puji, puji dia Tuhan
Amin. Mari saya silakan duduk kembali. Mari siapkan hidup kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Di masa-masa pandemi yang sekarang ini masih merajalela, sungguh kita harus makin banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di luar sana ada banyak orang yang menderita karena kehilangan keluarga, kehilangan jabatan pekerjaan. Tetapi satu hal yang kita tahu, dunia bukan yang memberkati kita, bukan dunia yang mengendalikan berkat kita, tetapi Dia Tuhan yang berjanji akan memberkati hidup kita seumur hidup kita, dikala kita setia mengiring Tuhan. Amin. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Dia Allah yang menjaga keluargamu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan yang memberkati pekerjaanmu sampai hari ini. Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan. Layaklah Engkau kami tinggikan atas hidup kami, lebih lagi kami mau bersyukur kepadamu. Sebab Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Malaikat surgawi ada di sekeliling kami, menjagai kami, mendekap kami hingga kami boleh aman dalam kendali Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga punya Yesus yang setia menjadi sahabat kami, yang memelihara hidup kami, menghibur kami di kala hati kami susah. Engkau Yesus Tuhan yang menyembuhkan kami di kala kami sakit. Engkau Yesus Tuhan yang mencukupkan di kala kami berkekurangan, bahkan kami hidup di dalam kelimpahan. Layaklah Engkau kami tinggikan pagi hari ini, bahkan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih.
bangkit berdiri, angkat tanganmu katakan, dan kudus namamu. Besar setiamu, rahmatmu dalam hidupku. Bapa sungguh besar dan kudus. Mari angkat tangan kananmu.
yang layak kami agungkan, tinggikan, sebab Engkau Allah yang berdaulat berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap waktu, setiap saat kami merasakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu luar biasanya Tuhan memelihara kami, menjaga kami, dan bahkan menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, layak untuk hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, hamba maupun umat-Mu. Kami mohon urapan-Mu, dimampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat 17. LAI memberikan judul Hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat 15 sampai 17 ini tersirat satu pesan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hari-hari ini semakin jahat. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi ini kepedulian orang memang ada semakin meningkat dengan yang lain, tapi juga banyak diantaranya tidak menutup mata. Orang memikirkan hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana aku aman, aku nyaman, aku tenang, sehingga tidak mempedulikan hal yang lain. Saya ingat satu lagu yang sering kali dinyanyikan dan identik yang nyanyikan itu adalah kaum lansia. Iya kan? Pasti hafal Bapak Ibu, tapi kalau yang anak-anak milenial, anak-anak muda suruh nyanyi lagu ini kayaknya itu agak sedikit gimana kayak gitu. Ya, kayaknya bukan zaman gue kayak gitu ya. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, iya, biasanya yang seneng lagu ini adalah lagu orang-orang yang sudah parubaya. Ya, berarti yang suka kayak saya ini berarti termasuk yang mendekati parubaya. Dika nggak suka gitu. Ya lagunya yang seneng ya yang wah kayak gitu ya. Yang lagu-lagu baru-baru yang NDC. Kadang-kala saya suka kalau nyanyi lagu-lagu yang baru kurang paham ya. Kok lagunya senengnya kok yang slow, yang mellow kayak gitu ya. Nah, saya percaya hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Nah, ketika saya ingat lagu ini saya penasaran mengenal pribadi si penulis, yaitu Pendeta Wilhelmus Latumahina. Rupa-rupanya tulisan lagunya ini, lirik-lirik yang dia tulis itu bukan di saat beliau ini sedang dalam keadaan yang bahagia ataupun dalam kondisi yang nyaman. Justru sebaliknya beliau ini sedang dalam kondisi yang mengalami pergolakan batin. Sebab adanya sebuah kenyataan, putra sulungnya yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ya, anak yang sangat cinta Tuhan, melayani di bidang musik, mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Beliau menuliskan lirik demi lirik, lagu yang kita nyanyikan itu lagu gubahan. Lagu gubahan dari seorang hamba Tuhan juga,
tapi sesungguhnya lagunya beda. Ketika saya menemukan teks aslinya, oh beda ya, iya. Tapi intinya adalah pesan dari lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan di sini itu tidak berbicara berkenaan dengan usia, hanya untuk orang yang lanjut usia. Kita rubah cara berpikir ini. Kesempatan ini berlaku dalam setiap kehidupan umat manusia. Mau kecil, mau muda, mau dewasa, maupun tua atau lansia. Karena hal kematian, hal kontrak hidup di dunia itu misteri. Tidak ada orang yang bisa menawar. Hal sakit pun sama. Dulu kalau orang sakit stroke, orang jantung, orang diabetes itu identik orang yang sudah usia dewasa. Tapi sekarang banyak juga terjadi pada usia anak-anak, remaja. Saya banyak melihat anak baru usia remaja sakit gula. Ada anak yang masih di bawah 10 tahun sama sakitnya. Ada anak yang baru menjelang umur 25 tahun stroke. Loh, jadi sekarang hal kesehatan, hal kehidupan ini yang harus kita bijaksana dalam menyikapi. Selagi ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu untuk hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan. Kesempatan yang bagaimana? Terjemahan bebas definisi kesempatan saya kutip yang berbunyi demikian. Jadi kesempatan itu adalah satu masa di mana kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain maupun lingkungan. Saya ulangi, satu masa di mana kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan. Ada hal yang lain juga mengatakan demikian. Masa di mana waktu, keadaan, situasi, kondisi itu keadaan di sekitar maupun kondisi fisik jasmani kita, ya, di mana kita bisa melakukan sesungguhnya di mana kita bisa melakukan sesuatu yang berdaya guna, yang positif, yang baik bagi diri sendiri, orang lain. Itulah kesempatan di mana Tuhan beri gerah yang terindah bagi kita. Tapi banyak di antara manusia menjadikan kesempatan itu dengan ukuran yang berbeda dengan kacamata Allah. Kalau kacamata Allah sesuatu yang baik yang berguna untuk diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan. Tapi kalau kacamata dunia yang sekarang membuat pergeseran pemahaman orang tentang makna kesempatan adalah kesempatan itu adalah uang dan cuan. Sing penting uripku aman, tenang, keluargaku nyaman, gak peduli urusan orang lain. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, orang sudah mulai banyak diantara karena kepanjangan nih, ya urusan pandeminya kepanjangan. Orang yang tadinya wah peduli dengan sesama mulai bergeser. Pandangannya, wah aku tak ngaman ke diriku sih. Aku tak mengamankan keluargaku dulu, aku tak mengamankan bisnisku dulu. Di tengah sama-sama mengalami dampak pandemi, orang sudah kehilangan kesempatan yang seturut dengan kacamata Allah. Yang seturut dengan kacamata Allah. Kepedulian mulai berkurang. Beda dengan apa yang dilakukan oleh si penulis kitab. Ya, ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang ditulis oleh si penulis yaitu Rasul Paulus ketika sedang ada di dalam penjara. Di tengah kesulitan, di tengah tekanan, justru dia melihat sebuah kesempatan yang dia bisa pergunakan. Makanya sekalipun tubuh tidak bisa berdekatan dengan jemaat yang dilayani, anak-anak rohaninya, tetapi dia berkata, bahwa kesempatan yang aku bisa pergunakan adalah mengirimkan surat untuk memberikan pengajaran. Alasan kenapa Paulus melihat ini sebuah kesempatan untuk bisa tetap mengajar, mendampingi jemaat di Efesus maupun jemaat yang bukan orang Efesus asli tapi tinggal menetap di Efesus, karena melihat kondisi jemaat yang masih gagal paham.
yang masih gagal paham dengan kebenaran. Padahal mereka bukan orang baru dalam mempercayai Tuhan Yesus. Tapi masih banyak di antara mereka yang gagal paham mengenai kebenaran. Bayangkan hati mereka masih mendualisme. Menyembah Allah oke, tapi di sisi lain mereka percaya akan kekuatan power dari dewa Artemis, dewa kesuburan. Itu sebabnya perlu ditulis surat untuk menguatkan. Saya melihat ini juga bentuk kesempatan yang seturut dengan kacamata Allah. Loh, apa untungnya bagi Paulus? Dengan dia memberikan sebuah perhatian lebih untuk jemaat sekalipun di tengah kondisi yang sulit, sesungguhnya dia itu sedang menguatkan dirinya. Efek dari kesempatan yang dia kerjakan, dia mendapatkan kekuatan ilahi. Firman yang disampaikan itu berpedang bermata dua, yang tajam, yang tidak hanya berlaku bagi orang lain, tapi juga bagi dirinya sendiri. Sama kayak saya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya pun mendapatkan berkatnya. Saudara diberkati, saudara mendapatkan kekuatan, saya juga. Sehingga saya disadarkan pentingnya hidup ini semakin peka melihat peluang. Bukan peluang hanya untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Itulah yang dilakukan. Supaya jemaat yang ada di Efesus menjadi jemaat yang militan. Jemaat yang kuat. Di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah tantangan kehidupan. Tidak bergeser perhatiannya, tidak bergeser pandangannya untuk tetap mempercayai Tuhan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi di tengah kondisi pandemi ini jangan kita hanya melihat pandeminya. Jangan hanya kita melihat coronanya. Jangan hanya kita melihat dari korban-korbannya. Sehingga kita malah ikut-ikutan jadi takut. Sehingga tidak bisa berdaya guna. Sehingga tidak lagi bisa melakukan bagi diri orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Ada enggak seperti itu? Ada. Kemarin baru ada orang ketemu sama saya. Pak, bisa enggak ya mau minta tolong sama Pak Yu? Maksudnya ke saya itu bukan minta tolongnya sama saya. Tapi mau minta tolong sama Pak Yu. Saya berikan pengertian. Pak Yu itu sudah umur. Kalau keluar ke sana kondisi sekarang mungkin saat ini agak kesulitan. Kalau mau minta tolong bisa lewat by phone atau apa kan aman. Corona kan tidak lewat saluran listrik, iya, ataupun sinyal frekuensi. Nah, jadi bisa seperti itu. Ya, kenapa? Karena orangnya mengalami stres berat akibat ketakutan. Ketakutan corona, keluar rumah takut. Dia lupa di rumah itu ada anak, ada istri yang butuh apa? Butuh makan, butuh hidup. Corona ya buat yang sekolah di negeri anaknya sudah aman-aman saja. Free. Lah kalau anaknya yang di swasta tidak terlalu berdampak besar. Ya koyo aku. Ya kan? SPP-nya mah tetap gede. Makan butuh duit, ya kan? Sekalipun ya kita ini hidup bukan karena uang, tapi apa yang kita jalani sekarang ini, yang kita makan butuh uang. Harus lihat itu. Makanya janganlah ketakutan itu membuat kita tidak bisa melihat kesempatan-kesempatan, peluang demi peluang yang Tuhan sediakan. Amin. Nah ini, jadi Bapak Ibu boleh kita sadar akan kondisi pandemi.
tapi jangan membuat itu jadi kehilangan akal sehat. Kondisi Paulus ini teladan supaya kita ini tidak terjerumus pada kehilangan akal sehat. Sing kerja ya kerja, sing pelayanan ya pelayanan, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kan? Jadi jangan terus malah takut keluar rumah dan takut membuat terobosan-terobosan yang saya pikir barangkali itu adalah peluang, kesempatan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Nah, sekarang kita akan belajar, sudahkah kita menggunakan kesempatan itu dengan baik? Dan bagaimana seharusnya kita isi kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Alkitab. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bisa mengisi hari-hari ini dengan kesempatan demi kesempatan yang baik, yang berguna bagi diri, orang lain, dan sama. Ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama itu dengan teliti. Kita ini diajarkan untuk bisa belajar mulai mengoreksi diri. Sudahkah aku keluar rumah, contohnya seperti itu, berserah pada Tuhan. Oh iya, yang saya ini suka lali, ya suka kelupaan. Tekan 100 meter kalau keluar rumah, balik lagi. Istri tanya, kenapa? Dompet carry. Oh iya, pergi lagi sudah hampir 200 meter, balik lagi. Padahal kalau naik mobil kon jen wah boros tenan, balik lagi. Kenapa? Masker. Itu wah ya karena kebiasaan yang baru belum terbiasa kadang kayak gitu ya. Lah gitu. Tapi kalau sudah terlampau jauh mepet ke apotek beli masker. Soalnya kalau yang beli di pinggir jalan takut nggak steril. Ya itu kan beli yang di apotek kan lumayan. Sekalipun kalau beli di apotek berapa? 4.000, 5.000 ya ora apa-apa. Daripada di swab. Swab. Wah, gitu loh ya. Nah, yang pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Iki sing ora enak didengar. Seperti orang bebal. Tapi jadilah kita seperti orang yang arif. Bersyukurlah kalau ada di antara saudara yang memiliki nama Arif. Tambah perbendaraan. Kalau biasanya yang beruntung itu adalah Pak Untung, sing paling seneng nang hidup nang dalan ngebut ora apa-apa ki jenenge Pak Slamet. Nah, kalau hidup yang bijaksana itu yang beruntung adalah Pak Arif. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang bijaksana, orang yang menjauhkan diri dari kebebalan, bebal itu orang yang bodoh, yang senang melakukan kesalahan, tapi tidak mau belajar dari kesalahan. Iku wong bebal. Jadi orang bebal itu orang apa? Orang sing bodoh. Bodoh sing jan kebablasan nek saya ngomong itu. Keras kepala. Wes ngerti salah, ditegur, nesu, marah. Dikritik kebaikan, tapi gagal paham. Ditunjukkan jalan sing bener, diulangi lagi. Orang yang sering jatuh dalam lubang yang sama, kuwi jenenge orang. Oh pinter. Orang apa? Ya nek salah, jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran bahwa kesalahan itu juga berguna. Hal yang positif dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik supaya tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan kesalahan itu bisa kita pergunakan untuk menguatkan sesama kita yang juga melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Supaya mereka tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Itu orang yang arif. Jadi orang yang alim adalah orang yang terus berusaha. Di situ dikatakan
Perhatikanlah dengan sama bagaimana kami itu jangan seperti orang, tetapi seperti orang arif. Orang yang terus mau belajar untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mengambil kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan demi kesalahan yang tujuannya untuk memperbaiki diri sendiri dan juga berguna bagi sesama. Jadi Bapak Ibu, tidak melulu orang yang jatuh dalam kesalahannya itu adalah orang yang begitu harus diratapi, disesali dan merasa tidak ada gunanya. Tidak. Kalau dia mau belajar dari kesalahan, dia mengubah kesalahan jadi sesuatu yang baik, itu sesungguhnya yang dikehendaki Allah. Kadangkala kalau kita ini bebal, kita ini kepenginnya lari ke kiri, ke kanan, gak nurut sama Tuhan. Nek wis ndablek, memang dijarke sisan. Saya ngerasa ya, saya yakin ini, dijarke, dibiarkan. Supaya sampai terbentur, ketika terbentur baru kerasa. Tapi nek iso ya jangan seperti itu. Kalau bisa ya jangan sampai nabrak dulu, terus sadar. Supaya tidak sakit dulu. Setuju enggak? Ya. Waktu kemarin ada yang bertanya, Om, apa bedanya orang yang lagi berbuat salah, berbuat dosa dengan orang yang benar di mata Tuhan? Ya jelas lah bedanya. Bukan itu maksudnya Om, lah iya dosa sama yang diberkati. Bukan itu Om. Maksudnya untuk sampai tujuan itu perbedaannya di mana? Apakah Tuhan terus membenci orang yang ini? Oh ya enggak. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Orang yang benar itu semakin dekat dengan berkat Tuhan. Yang setuju, lambaikan tangan. Orang yang benar, orang yang dekat dengan berkat Tuhan. Ya aku alon-alon, biasanya menggebu-gebu ya, soalnya aku urung sarapan jadi alon wae. Ya, orang yang benar atau orang dekat dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena jalannya lurus. Tak gambarkan kalau berkatnya di salon itu, saya akan dituntun, diberi kekuatan untuk mampu berjalan cepat sampai kepada berkat. Berkat itu jangan hanya berbicara, diidentikan, definisikan duit ya, harta, jangan. Damai sejahtera, sukacita, ya, ketenangan batin, jiwa, ya. Gitu ya. Nah, kalau orang yang berdosa itu begini. Jalannya menjauh dari jalan Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengasihi kok membiarkan orang ini berjalan sendiri? Kalau orangnya ini peka, melihat ini sebuah kesalahan dan mau balik, maka dia tidak terlanjur menjauh. Jadi kemungkinannya juga akan menjadi lebih cepat. Tapi kalah cepat sama yang benar. Tapi nek sing ngawur, sing bebal, salah, ndak sadar-sadar, dibiarke. Wes, tapi tetap di dalam pemandangan Allah. Ya kan? Nah, ketika dia sadar sakit, dia balik. Yang harusnya 3 langkah, dia jadi 6 langkah. Balik sih, muter, lurus, jadi kesuwen. Jadi kelamaan sampainya kepada berkat. Pilih yang mana? Sing cepet, apa sing harus pelalik prosedur sing kesuwen? Keputusannya tergantung kita. Kalau kita mau memperhatikan dengan seksama, koyok proklamasi kan, perhatikan dengan seksama dengan tempo yang sesingkat-sesingkatnya. Tuh kan? Seksama itu teliti bagaimana kita hidup, janganlah kita kembali melakukan kesalahan demi kesalahan yang berulang-ulang yang akhirnya membuat sebuah penyesalan. Yang berikutnya, yang kedua, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada ini berbicara bukan kronos tapi kairos, waktunya Tuhan, waktu yang tidak bisa diulang kembali. Contoh kalau dalam Alkitab itu Ahab sing bojone jenenge Isabel. Oh Isabel.
Isabel kan yang lagu Isabella itu kan. Isabel. Jadi raja memimpin rakyat bukannya menggunakan power untuk mempengaruhi rakyat semakin mengasihi Allah, malah dia kalah power dengan istrinya, justru membawa rakyat untuk melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak benar di mata Allah. Maka yang terjadi adalah hukuman. Kairos tidak bisa diulang lagi. Nek sudah dihukum, is dead, mati, nggak bisa diulang lagi. Contoh lain, saya sudah 2 kali dalam tahun ini nyesel, tapi nggak bisa diulang. Suatu saat ketika saya ada di tempat mertua dapat WA isinya gambar salah seorang om saya yang terakhir ketemu tahun 99 itu besar, gede, dia kasat serse, badannya gede, wah, tiba-tiba di foto sakit di rumah sakit, tinggal kulit pembalut tulang. Gimana keadaannya? Karena jauh, tempatnya jauh, ya sudah mulai membaik dan besok sudah mau pulang. Jadi karena ada kata itu akhirnya niat tujuan kita mau ke sana diundur, nanti sajalah. Kapan cari waktu yang baik menurut kami manusia. Tapi yang terjadi beberapa waktu setelah itu dikasih kabar, om dipanggil Tuhan. Nyesel, sesek. Enggak bisa diulang, wong wis mati. Paham? Kesempatan hilang. Padahal ketika dia bisa berinteraksi, istrinya berkata, iya nunggu, kapan datang ke sini? Kan ada pesan Tuhan, doa yang kita bisa naikkan. Tapi kalau sudah seperti itu, tidak bisa terulang lagi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Ingat hal itu. Kita tidak tahu kapan kita hidup di dunia ini, sampai kapan. Enggak ngerti. Jangan kita hanya mikir yang dunia tok. Jangan mikir hanya yang dunia tok. Sementara yang sifatnya kekekalan, sifatnya nanti yang menentukan kebahagiaan yang kekal, kita seringkali abaikan. Wis engko sik enom, sik kuat. Masih mampu, dengar baik-baik. Jangan sampai nyesel. Kalau kita nyanyi lagu hidup ini ada kesempatan, sadar. Kita tidak tahu kapan kita hidup di dunia. Jangan pikir, wah aku masih muda, itu aja yang tua masih seperti itu. Nanti kalau ada seperti itu, belum tentu dia mungkin panjang umur kita duluan. Jangan sampai kita nyesel. Yang berikutnya ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah itu berbicara, kerjakan, ayo toh, mari, wes, jaga kesehatan tapi juga kerja keras. Lihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, peluang. Baik dalam pekerjaan untuk kita, untuk keluarga kita. Juga peluang kesempatan untuk mengejar harta yang kekal. Kejar harta yang kekal. Saya jujur aja, kalau kemana-mana saya bekerja. Jujur saya sama jemaat. Saya bekerja. Tapi di setiap kesempatan, peluang, saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan sampaikan. Kerinduan hati Allah saya sampaikan. Enggak peduli, mau di mana, mau di warung, mau di warung warteg, mau di restoran, mau di jalan, naik bis. Sampaikan itu. Kesempatan untuk saudara bisa mengejar harta surga. Itu bukan nanti, sekarang. Katakan, kejar harta surga sekarang. Janganlah kamu bodoh, di situ teguran. Kalau engkau sudah mendengar kebenaran, jangan engkau berlaku tidak ngerti. Ini konteksnya memang untuk jemaat Efesus. Sudah tahu kebenaran, tapi nabrak kebenaran.
Sudah ngerti firman Allah, sudah ngerti kerinduan hati Allah, tapi justru dilanggar dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Usahakanlah, kerjakan terus. Kerjakan apa? Supaya kamu semakin mengerti kehendak hati Tuhan. Kehendak Tuhan, firman Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, mari kita kejar kebenaran itu. Amin. Buat saya, betul ini buat saya pribadi, saya mau katakan. Ketika kita mengejar hartanya Tuhan, harta sorga, kebenaran Allah, untuk hal penghidupan, orang mungkin katakan sulit. Zaman sekarang sulit, zaman sekarang sulit. Dengar, kehidupanmu, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Apa yang tidak pernah dipikirkan dalam hati dan pikiran kita, Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tapi terbalik akan hal itu. Kalau kita mengejar harta dunia dan harta surga kita abaikan, itu akan menjadi sulit keadaannya. Oke? Paham? Bapak Ibu, mari. Yuk kita pergunakan waktu ini dengan baik, dengan bijaksana. Lihat kesempatan yang Tuhan berikan. Muda, dewasa, lansia, dengarkan baik-baik. Tuhan sampai detik ini selalu memberi kesempatan yang terbaik buat kita. Pergunakan itu, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya nanti Bapak Antipas saya undang untuk kita, untuk berdoa buat kita semuanya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dalam doa kita. Kami bersyukur untuk anugerah firman-Mu buat kami pagi hari ini. Kami makin hari terus diajar bagaimana kami menjadi pribadi yang arif bijaksana. Dan kami mempergunakan waktu kami yang ada. Dan tetap terus berusaha yang terbaik menyukakan hati-Mu. Itu yang kami kerjakan. Berkat-Mu limpah atas kami, atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan-Mu buat kami. Tuhan terus menaungi kami sekalian dengan kemurahan sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan tetap pelihara dan melindungi hidup kami. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun, secara khusus jemaat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati Ibu Betty, Tuhan memberkati untuk Abel, Tuhan memberkati Ibu Liana Yuliana. Kami berdoa untuk Ibu Eli, kami berdoa untuk Ibu Lydia Megawati. Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Dan juga yang mengikuti live streaming, jika ada di antara kami yang berulang tahun minggu ini, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Terus Tuhan limpahkan hari-hari ke depan setiap anak-anak-Mu ini dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami terus juga membawa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri ini. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil yang ada di Jateng DIY. Tuhan memberkati gembala kami, Tuhan memberkati setiap para pemimpin rohani kami. Kemanapun dan dimanapun mereka melayani-Mu Tuhan yang memberkati. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan berikan hikmat tuntunan untuk menggembalakan umat-Mu
dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus menopang keberadaan negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintah negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Kita berdoa untuk bangsa ini, diberkati Indonesia, diberkati para pemimpin negeri kami. Presiden, wakil presiden, setiap menteri yang ada, kabinet menteri yang ada, semuanya Tuhan yang memberkati. Lembaga-lembaga tinggi negeri kami ini Tuhan memberkati. Pemerintahan, sipil, militer, TNI, Polri, Tuhan yang terus memberkati. Hikmat kemurahan-Mu turun atas setiap tim gugus tugas yang ada, tim medis yang ada, yang menangani COVID-19. Tuhan sendiri berikan kekuatan, kesehatan, diberkati setiap mereka. Kami perkatakan dengan iman, badai pasti berlalu dari negeri ini dan pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia. Diberkati Indonesia, diberkati negeri kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau yang memberkati kami sekalian dari hari ini sampai seterusnya. Kemurahan kasih setia Tuhan melingkupi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau menaungi kami, Engkau menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, Tuhan terus memberkati setiap hidup kami. Setiap korban-korban persembahan kami, persepuluhan ucapan syukur, korban tatangan, korban mingguan, Tuhan yang memberkati kami sekalian. Baik kami yang ada onsite, kami yang live streaming, apapun yang kami persembahkan bagi hormat kepujian-Mu, Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat hati kami akan terima berkat dari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. God bless you all.